Mereka emang loyal banget sama tim kebanggaan asal Jogja ini. Dan mereka nganggep PSIM ini bukan cuma sekedar klub bola doang, tapi udah jadi identitas dan simbol harga diri bagi kota Yogyakarta. Banyak tim di Liga 1 udah mulai latihan perdana buat persiapan hadapi musim baru nanti. Tapi yang paling unik di antara latihan perdana tim-tim Liga 1 adalah klub yang baru aja promosi, yaitu PSIM Yogyakarta. Yang bikin unik dari latihan perdana Laskar Mataram yang dilakuin di Stadion Mandala Krida Yogyakarta itu ternyata dihadiri oleh ribuan supporter, ribuan Brajamusti. Kurang lebih informasinya supporter yang hadir di sana ada sekitar 5.000 supporter yang antusias buat nonton bahkan ngasih dukungan nyata buat Laskar Mataram. Sebenarnya ini bukan hal yang baru ya bang. Sebelumnya klub-klub lain di Liga 1 kayak Persib Bandung, Persija Jakarta, Bali United udah sering dapat dukungan dari ribuan fans ketika sesi latihan. Terutama kalau tim kesayangan mereka mau menghadapi laga krusial. Tapi kalau buat tim yang baru aja promosi, apalagi setelah 18 tahun lamanya baru balik lagi ke Liga 1, ini tentu jadi hal yang menarik. Biasanya tim-tim promosi lain ya udah gak se-euforia itu banget bang, apalagi sampai didukung ribuan supporter di sesi latihan. Cuman PSIM ini emang beda bang. Mereka emang dari dulunya punya budaya supporter yang militan dan penuh gairah. Mereka emang loyal banget sama tim kebanggaan asal Jogja ini. Dan mereka nganggep PSIM ini bukan cuma sekedar klub bola doang, tapi udah jadi identitas dan simbol harga diri bagi kota Yogyakarta. Makanya setiap momen, mau itu match biasa, laga penting, sampai latihan sekalipun, selalu mereka rayakan. Coba deh kita lihat dulu ya bang, cuplikan dukungan supporter di latihan perdana PSIM. Check it out. Sih, lihat sama kalian. Buat ukuran klub yang baru aja promosi ke Liga 1, atmosfer kayak gini bukan hal biasa bang. Ini luar biasa. Jadi sesi latihan perdana PSIM ini dilakuin di Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Dan Tribun Timur Mandala Krida hampir penuh sama supporter PSIM Yogyakarta. Chant, bendera, spanduk dukungan, sampai flare, semuanya keluar buat ngasih suntikan semangat Laskar Mataram. Dan latihan ini belum dihadiri skuad lengkap. Ada beberapa pemain baru yang belum hadir di latihan perdana kayak Ze Valente dan Nermin Haljieta. Tapi pelatih baru mereka asal Belanda, Jan-Paul van Gastel, udah hadir langsung mimpin sesi latihan. Sebenarnya emang banyak faktor bang yang bikin supporter PSIM ini antusias banget buat dukung tim kesayangannya di latihan perdana. Yang pertama, ini jadi ajang pelepas rindu dan euforia setelah jeda kompetisi beberapa bulan. Setelah mereka juara Liga 2. Euforia dan semangat itu masih kerasa banget kan. Mereka masih ada perasaan senang terhadap PSIM karena berhasil jadi juara. Makanya mereka antusias buat hadir di sesi latihan perdana ini. Terus yang kedua, musim ini emang bukan musim yang biasa. Yang gua sampein tadi, bahwa setelah 18 tahun lamanya, PSIM ada di kasta kedua Liga Indonesia. Dan sekarang akhirnya mereka bisa balik lagi ke kasta tertinggi. Maka dari itu musim ini dijadiin sama mereka sebagai musim kebangkitan. Bangkit setelah tinggal lama di Liga 2. Makanya momen bersejarah ini layak dan worth it buat mereka saksiin secara langsung. Dan faktor yang ketiga ada dalam ilmu psikologi istilah curiosity effect, yang berarti rasa keingintahuan yang tinggi untuk mencari informasi dan pengalaman baru. Nah, dengan skuad PSIM yang banyak pemain baru, wajah-wajah yang lebih seger, apalagi pelatihnya juga baru, Jan-Paul van Gastel yang secara track record dia udah malang melintang di klub Eropa. Mulai dari Feyenoord sampai yang terbaru adalah Besiktas, klub Liga Turki. Tentu para supporter penasaran banget. Mereka pengen tahu secara langsung gimana sih skuad PSIM yang sekarang, gimana sih sentuhan Jan-Paul van Gastel
ngelatih para pemain dan ngasih instruksi ke para pemain. Dan hal menarik lainnya, pelatih asal Belanda ini gak nyangka loh kalau bakalan dapat sambutan kayak gini. Di Belanda pun sebenarnya ada atmosfer kayak gini, tapi cuman klub-klub besar doang dan gak semeriah ini euforianya. Apalagi kalau tim itu tim biasa aja. Sesi latihan kayak gini biasanya cuma dilihatin sama burung merpati. Tapi di Jogja, didukung penuh sama Braja Musti. Sampai-sampai Van Gastel bilang, "This is crazy." Bener-bener ini jadi pengalaman yang luar biasa yang baru buat dirinya selama jadi pelatih. Very proud to see so many fans today in first trainings. The support when we gave to the team last season and the years before were great. But upcoming season, I think we need even more. So hopefully we will support the team as we never did before. So thank you, fans, and hopefully we have a good season. Keren ya, testimoninya positif banget dari Van Gastel. Dan dukungan penuh dari supporter PSM ini di sesi latihan punya dampak yang bagus banget bang. Bahkan dampaknya bukan cuma kerasa di internal PSM doang, tapi bisa kerasa juga buat sepak bola Indonesia pada umumnya. Pertama kita bahas dulu dampak buat internal PSIM Yogyakarta. Jadi hal ini bisa dijadikan sebagai alat buat boost atau meningkatkan mental dan motivasi para pemain. Bayangin, ketika kalian lagi berjuang, lagi latihan, dan dapat dukungan semilitan itu, apa gak ngebakar semangat banget? Pasti ngebakar semangat banget bang. Efeknya motivasi dan mental pemain itu bisa meningkat drastis. Dan dampaknya, mereka bisa ngeluarin kemampuan 100% saat latihan. Kemudian skill dan kemampuan mereka juga punya potensi buat meningkat. Alhasil, ketika mereka nantinya turun ke lapangan saat pertandingan, mereka udah punya bekal mental, motivasi, dan skill yang cukup. Terus selain itu, hal ini juga bisa meningkatkan kepercayaan diri pelatih buat ngebentuk tim. Seperti yang udah kita lihat tadi, kalau Jan-Paul Van Gastel udah bilang this is crazy. Dia udah ngasih testimoni yang positif banget. Artinya secara psikologis dia ngerasa bahwa dirinya benar-benar dapat dukungan penuh, dihargai, dan dampaknya bisa jadi lebih termotivasi buat semakin serius ngebentuk PSM Yogyakarta setidaknya untuk bisa bersaing di Liga 1 musim depan. Dan bukan cuma faktor teknis di lapangan, tapi di luar lapangan, dari segi finansial dan komersial tentu ini bisa ikut meningkat bang. Sponsor tentu lebih suka sama klub yang punya basis fans yang aktif, yang loyal, yang militan. Dan dengan hadirnya ribuan supporter ini jadi salah satu bukti kalau supporter PSM Yogyakarta emang jadi fans yang punya loyalitas tinggi. Ketika hal itu udah terlihat dan menonjol, sponsor nasional ataupun lokal pasti tertarik buat jalin kerjasama. Karena mereka lihat target market yang menjanjikan yang bakalan jadi benefit pasti buat para sponsor. Selanjutnya, hal ini juga punya dampak buat sepak bola Indonesia secara umum. Setidaknya ada 4 benefit yang berpotensi bisa dirasain sama sepak bola Indonesia. Yang pertama, hal ini bisa meningkatkan citra positif Liga 1. Latihan perdana aja bisa serame ini. Hal ini bisa meningkatkan image Liga 1 jadi liga yang lebih profesional, yang punya passionate tinggi di mata publik, media nasional, bahkan internasional. Dan khususnya di mata internasional, hal ini kan udah dapat testimoni langsung dari Van Gastel yang berasal dari Belanda. Pasti dia bakalan nyeritain pengalaman luar biasa ini dan tentu berpotensi bakal meningkatkan citra Liga 1 di mata internasional. Terus yang kedua, hal positif ini berpotensi bisa menular ke klub Liga 1 lain. Mereka pasti aware dan lihat dong loyalitas dari supporter PSM ini. Dan klub lain itu bisa makin termotivasi buat bangun koneksi yang lebih kuat dengan para fansnya. Plus dari kacamata supporter juga, mereka bakal termotivasi dan terinspirasi buat ngelakuin hal yang sama kayak gini. Alhasil, keduanya, baik klub maupun supporter, sama-sama bakalan memperbaiki hubungan agar tercipta lingkungan sepak bola yang lebih seru dan lebih semangat lagi. Terus yang ketiga, fenomena kayak gini punya potensi viral juga kan? Karena ini jadi hal yang menarik, orang-orang bisa punya interest lebih sama hal yang rame dan gak biasa ini. Impactnya, hal ini bisa bikin para pecinta sepak bola Indonesia jadi makin cinta sama sepak bola nasional. Dan buat orang umum yang bukan fans bola, ini bisa jadi alat buat menarik perhatian mereka, buat menumbuhkan rasa ketertarikan sama dinamika sepak bola nasional. Dan yang keempat, atau yang terakhir, ini bisa membentuk budaya supporter yang positif dan aktif.
Lihat ribuan supporter yang hadir di sesi latihan, tanpa rusuh, tanpa adanya negative vibes. Ini nunjukin bahwa fans Indonesia bisa kok mendukung dengan cara yang tertib dan dengan cara yang positif. Dan contoh positif ini layak buat ditiru sama kelompok supporter klub lain, supaya ada rasa semangat buat saling berkompetisi, buat berlomba-lomba ngasih dukungan yang paling terbaik, yang positif untuk klub kesayangannya. Jadi kesimpulannya, ini bukan sekedar fenomena biasa, tapi ini jadi fenomena positif yang bisa ngasih banyak impact buat sepak bola. Buat internal PSIM jelas, dukungan ini bakalan kerasa banget secara langsung sama mereka. Ikatan emosional antara klub dan supporter pasti bakalan jadi lebih kuat. Yang ngerasain dampaknya pun bukan cuma pemain, tapi pelatih, staff, bahkan kitman sekalipun pasti ngerasain dampak positif itu. Dan buat sepak bola Indonesia secara umum, dukungan ini juga punya dampak untuk mengembangkan sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik. Di tengah tren supporter yang dikenal suka rusuh, suka anarkis, tapi Braja Musti bisa ngasih bukti dan contoh kalau supporter sepak bola di Indonesia bisa kok ngasih hal positif dan keren banget kayak gini. Mereka bener-bener menepis stigma atau pandangan negatif orang-orang, apalagi yang belum paham dan tertarik sama sepak bola Indonesia. Harapannya ya sepak bola Indonesia bisa punya kultur yang lebih hebat, lebih keren, lebih solid, dan lebih semangat lagi. Kalau pandangan kalian sama dukungan ribuan supporter PSIM di sesi latihan ini gimana bang? Dari 1 sampai 10 seberapa keren mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan gua rasa bahasan kali ini cukup sekian. Like video ini kalau kalian suka. Dan kalau kalian mau ngikutin gua buat bahas dan cari tahu berita unik tentang sepak bola Liga 1 dan Indonesia, langsung subscribe dan nyalain loncengnya aja. Terima kasih, see you di next video, dan bye-bye.